2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha Fadilah Al-Quran, 40 hadis tentang Fadilah Al-Quran. Hadis ke-35, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di antara kedua lambungnya, sekalipun wahyu tidak diturunkan kepadanya. Tidak pantas bagi hafiz Al-Quran memarahi seorang pemarah dan bertindak bodoh terhadap orang bodoh, sedang Al-Quran berada dalam dadanya. Hadis riwayat Hakim dari kitab At-Targhib. Disebabkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terhenti, maka dengan demikian wahyu tidak akan turun lagi. Tetapi karena Al-Quran adalah kalamullah yang suci, maka tidak menutup kemungkinan ilmu nubuwah belum tertutup. Orang yang telah memperoleh ilmu nubuwah sangat penting baginya untuk menunjukkan akhlak mulia dan menjauhi akhlak yang buruk. Fadail bin Iyad rahmatullah alaihi berkata, seorang hafiz Al-Quran adalah pembawa bendera Islam. Sangat tidak pantas baginya bercampur gaul dengan ahli maksiat dan orang-orang yang berbuat lalai atau tidak berguna. Kitab Fadilah Salat, keutamaan salat, hadis ke-6 dari Abu Muslim At-Taghlibi radhiyallahu taala anhu berkata, aku menemui Abu Umamah radhiyallahu taala anhu ketika ia sedang berada di dalam masjid. Aku berkata, wahai Abu Umamah, sesungguhnya seseorang mengatakan kepadaku darimu bahwa engkau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, membasuh kedua tangan dan wajahnya dan mengusap rambut dan kedua telinganya, kemudian ia mendirikan sholat fardu, maka Allah mengampuni dosa-dosanya pada hari itu. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kakinya, yang dipegang oleh kedua tangannya, yang didengar oleh kedua telinganya, yang dilihat oleh kedua matanya, dan yang dibisikkan oleh hatinya, maka dia berkata, demi Allah, aku mendengar hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali. Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Targhib. Banyak para sahabat yang telah meriwayatkan hadis-hadis seperti ini di atas. Di antaranya Utsman, Abu Hurairah, Anas, Abdullah Sunabihi, Amr bin Abasa, dan sahabat-sahabat lainnya. Para ahlul kasyaf dapat merasakan gugurnya dosa-dosa seseorang. Ada sebuah kisah yang terkenal mengenai Imamul Azam Abu Hanifah rahmatullah alaihi, bahwa dia dapat mengetahui dari tetesan air wudhu seseorang dosa apakah yang sedang berguguran. Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang tertipu oleh harapan bahwa semua dosanya akan diampuni dengan sholat sehingga ia berani melakukan dosa. Walaupun sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hal itu tidak semata-mata karena kemurahannya. Sedangkan jika tidak diterima, maka kita sendirilah yang mengetahui dengan sebenarnya hakikat salat dan ibadah kita. Walaupun salat sebagai sarana pengampunan dosa adalah pasti, tetapi hanya Allah sajalah yang mengetahui kualitas salat kita, dan Dia juga mengetahui apakah dosa-dosa kita diampuni atau tidak. Jika ada seseorang yang sengaja melakukan dosa lalu mengatakan, Tuhanku Maha Pemaaf, maka sesungguhnya orang itu tidak sangat berperasaan. Hal itu diumpamakan seperti seorang ayah yang berkata kepada anaknya, seandainya anakku berbuat kesalahan, maka aku akan memaafkannya. Maka setelah mendengar kata-kata itu, anaknya menjadi berani mendurhakai ayahnya, maka sesungguhnya anak itu tidak tahu diri. Kitab Fadilah Zikir, keutamaan zikir, kutipan dari beberapa ayat Al-Quran. Ayat ke-44, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir, namun berkasih sayang terhadap sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhoannya,
Tanda-tanda mereka terlihat dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka di dalam kitab di Taurat dan sifat-sifat mereka dalam kitab Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka menjadi kuat, lalu bertambah besar, kemudian tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan penanam-penanamnya, karena Allah ingin menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang Islam. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Walaupun ayat di atas pada zahirnya menjelaskan tentang keutamaan ruku dan sujud, namun tersirat pula di dalamnya tentang keutamaan kalimat thayyibah. Dan pada bagian kedua diterangkan tentang keutamaan kalimat Muhammadur Rasulullah. Imam Razi rahmatullah alaihi menulis, ketika perjanjian perdamaian Hudaybiyah sedang berlangsung, orang-orang kafir menolak nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditulis dalam perjanjian itu. Mereka berkata, kami tidak mengakui Muhammad itu sebagai utusan Allah. Oleh karena itu, tulislah namanya seperti yang diketahui orang banyak, yaitu Muhammad bin Abdullah. Padahal Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Apabila Allah sebagai zat yang mengutus Muhammad menyatakan bahwa beliau benar-benar pesuruhnya, walaupun semua orang mengingkarinya, maka apalah gunanya semua itu. Sebagai bukti atas pernyataan di atas, maka Allah telah menurunkan surat Al-Fat ayat 29 yang menerangkan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Salam, kita siap amal dan sampaikan. Insyaallah.